Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, Vegeta akhirnya berhasil mengalahkan Raja Iblis bahkan Kaisar Iblis dengan perubahan Ultra Ozaru terbarunya. Jadi, cerita kita berlanjut di planet Bumi dengan menunjukkan para Z-Factor yang masih menunggu kepulangan Goku dan Vegeta ke bumi. Tenshinhan yang sudah tidak sabar menanyakan berapa lama lagi mereka akan menghabiskan waktu di sini. Mereka seharusnya bertarung melindungi planet mereka dari serangan pasukan iblis. Jadi apa yang sebenarnya mereka tunggu? Mereka nggak tahu seberapa lama Goku Vegeta pergi. Yang dia tahu mereka mungkin akan segera datang tepat waktu. Dan Gohan yang melihat ke bawah dari sisi istana kami membenarkan ucapan Tenshinhan. Mereka nggak tahu kapan ayahnya dan Vegeta akan kembali, tapi dia yakin itu tidak akan memakan waktu yang lama. Saat ini yang perlu mereka lakukan adalah mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi di bawah sana. Mereka bahkan tidak dibutuhkan karena pasukan Saiyan yang dikirim Raja Vegeta sedang mengurus para iblis itu sekarang. Semua pasukan telah berubah menjadi Super Saiyan hingga pasukan iblis yang ada di bawah bahkan gak punya kesempatan membalas. Gohan gak merasakan satupun dari pasukan Super Saiyan yang mengalami masalah sekarang. Namun Tenshinhan yang semakin kesal menegaskan bahwa itulah yang selalu membuatnya khawatir. Fakta bahwa pasukan Saiyan yang tak terkendali ada di sana memberi Tenshinhan banyak alasan untuk membantu mereka. Terakhir kali bumi diserang, mereka tahu itu tidak berakhir dengan baik. Diakui Goku dan Vegeta memang hebat, tapi Ten tidak percaya mereka. Begitu juga dengan Gohan. Namun, Bardock yang ketawa dengan tangan dilipat segera menyuruh Tenshinhan untuk tetap tenang. Meskipun Bardock nggak tahu apa yang sudah mereka alami sebelumnya, tapi di timeline Bardock, setelah Frieza dihancurkan oleh Vegito, para Saiyan mendedikasikan hidup mereka untuk menyelamatkan banyak planet dan menjaga ketertiban alam semesta. Planet yang dihuni oleh Super Saiyan bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan. Dan dengan kekuatan sebesar itu, datanglah tanggung jawab yang besar juga. Jadi, Tenshinhan gak perlu khawatir, terutama dengan adanya Bardock di sini untuk menjaga mereka tetap patuh. Di saat ketiganya masih berbicara, Goku dan Piccolo yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali ke bumi. Yang pertama bereaksi tentu saja adalah Goten muda. Dia sangat gembira akhirnya melihat ayahnya kembali setelah pertempuran. Goku dengan wajah khasnya meminta maaf karena membuat semuanya menunggu lama, tapi dia berjanji bahwa punya alasan yang bagus untuk mereka. Gak lama kemudian, wajah Goku yang ceria itu akan berubah menjadi lebih serius untuk mulai menceritakan bagaimana rencana Lucifer pada yang lain. Dan setelah beberapa waktu, Goku nampak selesai menjelaskan semua yang telah diketahuinya, mengajak semuanya berpikir bersama. Goku beritahukan bumi memang adalah prioritas, tapi seluruh alam semesta harus juga mereka lindungi. Mereka harus menyebarkan informasi ini pada semua orang agar semua petarung kuat yang ada di berbagai alam semesta bisa menggagalkan rencana Lucifer. Tapi Gohan hanya menunduk ke bawah, merenung, gak bisa mempercayai apa yang sebelumnya Lucifer inginkan. Orang macam apa yang menginginkan ini? Dan kejahatan macam apa yang mengharapkan kehancuran begitu banyak orang? Dende mengingatkan Gohan bahwa Lucifer bukanlah manusia panah seperti mereka. Lucifer adalah perwujudan dari semua kejahatan di alam semesta ini. Tapi untuk mencoba menentangnya, Dende bisa melihat bagaimana mereka bisa menyelamatkan beberapa planet. Tapi setidaknya ada beberapa ratus planet di alam semesta ini yang mengandung kehidupan dengan kekuatan yang layak disedot, dan ribuan lainnya di alam semesta lain. Jadi Dende ingin meminta pendapat Goku bagaimana mereka bisa mengatasi semua ini. Dan untuk itu Goku hanya akan mengangkat satu tangannya. Goku beritahukan mereka tidak bisa meninggalkan hadiah yang sudah ditinggalkan Whis sejak awal. Seketika tongkat Angel Whis akan muncul di atas tangan Goku. Goku segera memegangnya dengan senang karena dengan tongkat ini mereka bisa pergi kemana-mana dengan cepat. Mereka harus bisa menghentikan rencana Lucifer selamanya. Seperti yang kemudian dijelaskan Goku mengenai bagaimana mereka akan menjelajah planet sebanyak mungkin, Goku mungkin melebih-lebihkan dirinya sendiri. Goku punya kekuatan untuk membelah dirinya sendiri menjadi 1000 cloning dan berpencar pada seluruh alam semesta. Dengan teknik 1000 bayangan milik Tenshinhan yang sudah Goku upgrade, Goku pasti bisa mengalahkan pasukan iblis.
Goku juga sudah melihat bagaimana kuatnya Kaisar Iblis yang hanya bisa dikalahkan dengan Seraphim. Tapi jumlah Kaisar sangat terbatas, terlebih mereka sudah mengalahkan beberapa Kaisar Iblis. Jadi Kaisar Iblis yang datang ke alam panah mungkin tidak banyak, karena di alam iblis sendiri, Vegito dan Yamoshi juga sedang memburu mereka. Dari apa yang Piccolo katakan pada Goku, Piccolo cuma bertarung melawan Raja Iblis dengan kekuatan di bawah Kaisar Iblis. Bahkan, jika kekuatan Goku terbagi pada 1000 klonnya, dia seharusnya masih bisa menghadapi sekelas Raja Iblis. Tapi, jika Goku bertemu dengan Kaisar Iblis, maka Goku akan memanggil salah satu dari Z-Factor untuk membantu atau mengurangi jumlah klonnya. Bagaimanapun, Goku akan berusaha menemukan cara. Selain itu, Goku yakin Vegeta bisa dengan mudah melakukan hal yang sama. Hanya saja dia yakin Vegeta tidak tahu tentang teknik 1000 bayangan ini. Dan pada saat yang sama, Vegeta dan ayahnya telah kembali juga ke istana kami sambil menegaskan dia memang tidak hebat soal teknik 1000 bayangan. Tapi, Vegeta punya cara yang lebih baik daripada Goku. Mengejutkan Goku dan yang lain dengan kedatangan Vegeta yang tiba-tiba itu. Tapi, jangan sebut dia tidak tahu karena teknik 1000 bayangan adalah teknik yang dimiliki bangsa Yadrat dan Vegeta sudah tahu sejak lama. Karena selama berlatih di planet Yadrat, Vegeta tidak hanya berlatih Sun Kanido seperti yang Goku lakukan. Vegeta benar-benar meluangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan bangsa Yadrat yang disebut pengendalian roh. Mendengar itu, Goku segera mengangkat tangannya dengan senang karena rencana mereka pasti akan membuahkan hasil yang baik. Tapi tiba-tiba, Goku balik menjadi terkejut karena merasakan ada sesuatu yang sekarang muncul di bumi. Saat adegan berpindah ke pegunungan bumi yang damai, di mana para iblis tampaknya telah diatasi di daerah tersebut. Para pasukan Saiyan di sana nampak dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius yang keluar dari sebuah portal. Seketika memicu para pasukan Saiyan untuk menyerbu sosok iblis itu bersatu dalam tujuan tunggal mereka untuk melindungi bumi atas perintah Raja Vegeta. Dan sosok iblis itu sendiri nampak ditunjukkan berbeda dengan iblis pada umumnya karena dia tampak seperti seorang manusia yang memakai anting Potara. Dan saat dia cuma mengucapkan kata kematian pada pasukan Saiyan, tiba-tiba semua kepala pasukan Saiyan langsung hancur cuma dengan ucapan iblis itu. Tubuh mereka kemudian jatuh di tanah dengan darah yang terus merembes dari leher tanpa kepalanya. Dan semua kejadian tersebut langsung dirasakan oleh semua Z-Factor yang berada di istana kami. Mereka benar-benar nggak menyangka bahwa ada banyak pasukan Super Saiyan yang dibantai dalam waktu yang sangat singkat sekali. Saat ini Goku yang sudah terbiasa dengan kekejaman seperti itu akan mencengkram tongkatnya erat-erat sambil menggerutu. Goku sudah lupa bahwa belum ada Raja Iblis atau Kaisar Iblis yang muncul di bumi ini. Jadi Goku mengajak semuanya untuk mengalahkan para petinggi iblis di bumi dulu sebelum pergi ke planet lainnya. Meskipun pada kenyataannya mengalahkan setiap Raja Iblis dan Kaisar hanya akan membuang waktu mereka sampai rencana Lucifer tercapai. Tapi suara misterius akan memanggil Goku dari dekat untuk menyemangatinya. Yang secara mengejutkan, Bardock yang belum mendapatkan panggung besar akan menawarkan kekuatannya untuk bertempur di medan perang melawan para iblis. Bardock berpegangan pada Gohan untuk mengajaknya bersama-sama melindungi planet bumi ini. Gohan cuma menatapnya dengan bingung karena penasaran apakah mereka bisa mengalahkan Raja Iblis itu kalau cuma berdua saja. Tapi sebelum pertarungan menegangkan Bardock bersama Gohan, cerita akan pindah dulu ke alam iblis, di mana itu adalah akhir hidup dari Sega setelah jantungnya dihancurkan Vegito. Dan anehnya, meskipun jantungnya sudah dihancurkan, tapi Sega masih bertahan hidup. Apakah dia adalah anomali? Sedangkan Vegito cuma menunjukkan ketawa congak dan memberitahu Sega seharusnya kabur ketika mendengar Vegito ada di alam iblis ini. Sampai kemudian Vegito menarik tangannya keluar untuk menyuruh Sega mati dengan damai, dan Vegito akan menyerap semua energinya. Dengan tarikan kasar itu, nampak membuat Sega semakin kesakitan. Apalagi Vegito masih memegangi jantung yang sudah dihancurkannya. Dan merasa pertempuran ini sudah berakhir, Vegito akan mulai berjalan melewati Sega. Vegito menuju pada Yamoshi yang saat ini kondisinya sudah sangat memburuk. Setelah sebelumnya Yamoshi gagal dalam mengendalikan setengah kekuatan Vegito yang tidak sanggup tubuhnya tampung. Vegito memuji Yamoshi karena setidaknya
dia sudah mencoba yang terbaik sebagai seniornya. Pegito sudah bilang sebanyak yang Yamoshi inginkan, Yamoshi belum memiliki banyak pengalaman soal perubahan seperti ini meskipun usia mereka terpaut sangat jauh. Dan Pegito melihat bahwa Yamoshi seperti membutuhkan bantuannya. Pegito akan membiarkan Yamoshi menyimpan setengah kekuatannya untuk saat ini. Tapi, apakah Yamoshi bisa melakukannya dengan lebih baik pada pertempuran selanjutnya? Namun, saat melihat wajah Yamoshi sekarang, dia nampak menjadi kesal pada kenyataan yang tidak berpihak padanya. Yamoshi nggak terima karena Pegito berani merendahkannya. Namun, dia tegaskan Pegito masih belum tahu untuk tidak meremehkan dewa sepertinya. Tiba-tiba, Pegito sontak menjadi terkejut dan langsung menyadari situasi yang tidak biasa muncul di belakangnya. Pegito segera menoleh ke belakang dan cukup penasaran kenapa Sega tidak mati-mati meskipun sudah tidak punya jantung. Untuk Sega sendiri, nampak kebingungan juga bagaimana dia masih bisa berdiri setelah beberapa menit berlalu. Sampai tiba-tiba, luka bolong yang Pegito buat di tubuh Sega kini akan mulai beregenerasi dan sembuh seperti sedia kala. Sampai akhirnya tubuhnya sembuh total, seolah-olah Sega punya kemampuan seperti sel yang hanya bisa dibunuh jika dihancurkan bagian inti kepalanya. Meninggalkan Yamoshi dan juga Pegito sekarang bereaksi dengan kaget saat tahu Sega punya kemampuan aneh seperti mereka. Sega dengan tubuhnya yang sekarang normal akan mengambil kesempatan ini untuk segera menjauh dari Pegito. Dia sendirian masih terkejut dengan kemampuan yang tidak dia sadari bisa membuat tubuhnya sembuh lagi. Bahkan Sega merasakan jantungnya sudah kembali utuh tanpa ada sedikit pun luka pada dirinya. Jadi Sega penasaran kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki dalam bentuk terbarunya ini. Sedangkan Pegito akhirnya mengerti bahwa Kaisar Iblis ini benar-benar mirip seperti sel yang membuatnya tentu menjadi sangat kesal sekali. Sesuatu yang aneh pasti selalu terjadi di alam iblis ini karena Pegito pernah mengalaminya saat melawan Aiza. Dan Pegito simpulkan bahwa setiap Kaisar Iblis yang dia lawan hampir semuanya mirip dengan musuh yang pernah Pegito hadapi di masa lalu. Jadi, Pegito ingin Sega segera menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asal sebenarnya. Sementara, Sega cukup kebingungan dengan nama sel yang diucapkan Pegito padanya. Jika kemampuannya disebutkan sama dengan sel, Sega ingin tahu juga lebih banyak informasi mengenai makhluk itu. Karena itu akan membuatnya sangat berguna dalam menghadapi Pegito. Dengan kesalnya, Pegito akan memberitahu semua tentang sel pada Sega. Setelah Sega memberitahunya, mengapa Sega tampak begitu terkejut dengan tubuhnya sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan terus-menerus menyebutkan bentuk iblis barunya? Sampai akhirnya Sega mulai menjelaskan lebih dulu tanpa keraguan sedikit pun tentang dibalik penampilannya. Dengan bertukar informasi seperti ini, maka Sega tidak akan keberatan sama sekali. Simpelnya, jika berada di alam iblis, maka semuanya tidak akan pernah sama. Semakin lama Pegito di sini, maka semakin lama Pegito berubah. Selama bertahun-tahun, iblis bisa berubah terus-menerus. Tapi biasanya itu menjadi lebih baik dan semakin kuat. Bagaimana perubahan ini terjadi dan bentuk apa yang akan didapatkan, Sega sendiri bahkan tidak berpikir iblis bisa memberitahunya. Tapi banyak yang mengatakan iblis khususnya mendapatkan bentuk dan mengambil bentuk dari kejahatan terbesar yang ada di alam fana. Kegelapan mereka secara alami disalurkan ke tempat di mana dia berada. Pegito yang dulunya adalah wadah dari Lucifer mungkin harusnya merasa mengalami ini juga. Tubuh Pegito pernah menjadi lebih jahat dan semakin besar kegelapannya. Dan di belakangnya ada banyak bayangan makhluk-makhluk terkuat alam panah yang pernah mengeluarkan kegelapan, sehingga banyak iblis yang akhirnya mendapatkan perubahan yang mirip seperti mereka. Di sini, Pegito sontak menjadi kesal karena seharusnya dia tahu saat melawan Aiza sebelumnya. Karena Aiza sendiri pun memiliki banyak kesamaan dengan makhluk Zanemba yang dulu pernah dia lawan di alam baka. Siapa yang tahu makhluk seperti itu akan muncul lagi di alam iblis. Jadi, Pegito harus melawan para Kaisar Iblis yang kemungkinan kekuatannya tidak beda jauh dengan para musuh masa lalunya. Cuma bedanya kekuatan iblis sudah diperkuat melampaui yang asli. Sampai kemudian, dari sebuah kekesalan, wajah Pegito kini akan berubah menjadi riang kembali. Senyuman akan kembali pada wajahnya, di mana dia sekarang harus memberikan informasi sel juga pada Sega. Kesepakatan adalah sebuah janji yang harus ditepati. Dan yang pertama ingin Pegito lakukan adalah mengeluarkan ekor sel dari tangan androidnya
untuk menanyakan apakah Sega juga bisa melakukan seperti yang dia lakukan ini. Tapi mengejutkan Sega seketika karena nggak pernah menduga bahwa manusia panah seperti Vegito bisa melakukan hal segila itu seperti seorang iblis sejati. Dia melihat bentuk dan warna ekor itu yang tidak lagi dia ragukan sangat mirip dengan bentuk dirinya. Dan untuk sesaat, Kaisar Iblis akan menatap Vegito dengan masih kebingungan penuh. Sampai kemudian Sega menggetarkan seluruh tubuhnya untuk mencoba mengeluarkan ekor sel seperti yang sudah Vegito lakukan. Dan sebagai tanggapan, Vegito dengan senyuman congaknya menyuruh Sega untuk terus berusaha dan temukan kekuatan sel di dalam dirinya. Karena Vegito sangat rindu untuk melihat kekuatan makhluk hijau itu lagi. Dan seperti yang Vegito minta, Sega akan menuruti keinginan Vegito, menggali lebih jauh di dalam saat aura kekuatannya terus mengalir keluar. Sampai akhirnya, seluruh dataran sektor 9 mengalami goncangan yang sangat besar. Sementara Vegito nampak masih tenang dan sabar menunggu kebangkitan ekor itu. Dan seolah-olah berbicara dengan mendiang sel, Sega terus berteriak sangat keras, memaksakan tubuhnya untuk melampaui batasan dirinya. Saat melihat tubuhnya sekarang, proses itu sepertinya akan segera membuahkan hasil. Sampai akhirnya, melalui kemauan keras, ekor itu tumbuh juga dari pantatnya. Dan dengan kegembiraannya, Sega merasa benar-benar senang karena akhirnya bisa mencapai apa yang Vegito minta. Dia puas dengan bentuk ini yang sungguh mengesankan dan penuh dengan kejutan. Dia bahkan entah bagaimana merasa lebih kuat setelah ekornya tumbuh. Jadi, dia sekarang sudah siap untuk menghabisi Vegito seperti yang dia lakukan pada temannya. Tapi kepercayaan diri itu hanya akan berumur pendek. Karena Sega sekarang mulai merasakan kesakitan yang sangat tajam sekali. Sampai tiba-tiba ujung ekor sel itu akan menusuk bagian belakang kepalanya. Tapi rupanya itu bukanlah ekornya sendiri, melainkan ekor Vegito yang ingin menyerap kehidupan Sega tanpa memberinya sedikit pun untuk melanjutkan pertempuran. Karena sekarang Sega benar-benar lumpuh saat energinya mulai diserap Vegito. Dan dengan wajah yang semakin congak, Vegito minta maaf jika Sega salah paham. Tapi dari kesepakatan mereka hanyalah pertukaran informasi, bukan saling mengasihani. Dan seperti yang Vegito katakan sebelumnya, dia kembali untuk merenggut energi Sega sekarang. Meninggalkan Sega nggak bisa menghentikannya dengan tubuh yang sekarang sudah semakin lemas. Tubuhnya jatuh berlutut, tidak lagi punya tenaga untuk berdiri. Dengan teriakan keputusasaannya, tidak butuh waktu lama, tubuhnya akan benar-benar berubah meregang menjadi kurus kering. Kekuatan hidupnya terkuras keluar darinya. Sampai akhirnya seluruh energi Sega diserap habis dengan cangkang tubuhnya yang sekarang sudah layu dan kemudian jatuh ke tanah. Menjadikan Vegito sekarang secara otomatis sebagai Kaisar Iblis Sektor 9 yang baru. Dua Kaisar Iblis sudah Vegito kalahkan, begitu juga dengan dua Kaisar Iblis lainnya sudah dikalahkan juga oleh Goku dan Vegeta. Sekarang hanya tinggal beberapa Kaisar Iblis lagi yang masih hidup dan belum tahu sekuat apa mereka. Lalu bagaimanakah kelanjutan perang besar ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.